Halo teman-teman semua, sebelumnya kenalin aku Aulia Fadila Amini dengan CP128. Pada kesempatan kali ini, aku ingin menjelaskan benchmarking ERP Odoo dengan Accurate. Untuk yang pertama, mungkin aku jelasin dulu apa itu benchmarking. Jadi, benchmarking ini merupakan suatu proses perbandingan dalam bisnis yang mencakup kinerja produk atau layanan dari perusahaan dengan kompetitor pada industri yang sama. Selanjutnya, untuk pengertian ERP Odoo dan Accurate sendiri, yang pertama yaitu ERP Odoo. ERP Odoo adalah perangkat lunak perencanaan sumber daya perusahaan yang digunakan di seluruh perusahaan untuk pengelolaan proses bisnis. Nah, Odoo ini menyediakan aplikasi bisnis fungsional terintegrasi yang disebut aplikasi Odoo yang membentuk solusi ERP saat digabungkan. Nah, Odoo ini juga merupakan perangkat lunak manajemen bisnis yang antara lain meliputi CRM, e-commerce, penagihan, akuntansi, manufaktur, gudang, manajemen proyek, dan manajemen stok. Nah, sedangkan Accurate ini merupakan software akuntansi yang membantu untuk mencatat transaksi keuangan dengan cepat dan akurat, tanpa harus mengerti khusus item sistem akuntansi karena Accurate ini dirancang untuk dijadikan software user friendly agar mudah digunakan. Selanjutnya, yaitu yang akan kita bahas antara Odoo dan Accurate itu yang pertama ada cakupan akses user, kemudian biaya yang dikeluarkan, kemudian bisnis yang cocok diterapkan, dan UI UX atau User Interface dan User Experience. Yang pertama yaitu cakupan akses user. Nah, cakupan akses user untuk Odoo sendiri itu dapat diakses melalui web, desktop, dan mobile. Nah, untuk penggunanya Odoo, yaitu ada multi-user atau pengguna umum, kemudian karyawan, manajer, dan administrator. Kemudian untuk Accurate, itu juga dapat diakses melalui web, desktop, dan mobile. Dan untuk pengguna Accurate sendiri itu ada accounting, pekerja gudang, pekerja pajak, diskon, penjual, multi-user, atau pengguna umum juga. Selanjutnya yaitu biaya yang dikeluarkan. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk Odoo sendiri itu memiliki model bisnis cold hosted yang memungkinkan pengguna untuk membayar biaya berlangganan bulanan berdasarkan jumlah pengguna dan fitur yang digunakan. Nah, untuk per bulannya sendiri ini ditaksir sekitar $25 per bulan itu per user dan dapat dibayarkan secara bulanan maupun tahunan. Nah, untuk Accurate sendiri ada 4, yaitu untuk Standard Edition itu 9.990.000 itu 2 lisensi, kemudian Deluxe Edition itu 13.320.000 itu 2 lisensi. Yang ketiga ada Enterprise Edition itu 38.850.000 2 lisensi dan ekstra lisensi tahunan 3.330.000 1 lisensi. Selanjutnya yaitu bisnis yang cocok diterapkan. Nah, bisnis yang cocok diterapkan untuk Odoo itu dapat digunakan untuk berbagai bisnis, baik itu skala kecil, menengah, hingga besar. Nah, tipe bisnis yang cocok menggunakan Odoo itu seperti penjual eceran, seperti e-commerce, dan bisnis fisik, perusahaan jasa, perusahaan manufaktur, perusahaan pemasaran, dan perusahaan distribusi, serta yang lain-lain. Selanjutnya, untuk Accurate itu nantinya cocok digunakan untuk UMKM, perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, dan perusahaan jasa. Selanjutnya, yang terakhir yaitu ada UI UX, User Interface, dan User Experience. Yang pertama, yaitu kelebihan UI UX aplikasi Odoo, yaitu desain antarmuka yang modern dan minimalis, sehingga mudah digunakan dan dipahami. Selanjutnya, pengaturan modul yang mudah dan fleksibel, memungkinkan pengguna untuk
menyesuaikan tampilan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Dan yang terakhir, navigasi yang mudah, dengan menu dan icon yang intuitif dan mudah dipahami. Selanjutnya, untuk kekurangan dari UI UX aplikasi Odoo, yaitu beberapa halaman terkadang terlihat terlalu padat dan sulit dibaca. Kemudian, tampilan antarmuka dan navigasi terkadang dapat membingungkan bagi pengguna baru, terutama jika tidak terbiasa dengan aplikasi ERP. Selanjutnya, untuk kelebihan dari UI UX aplikasi Accurate. Yang pertama, itu sudah user-friendly untuk memudahkan pengguna. Kemudian, telah menyediakan fitur pajak dan menyesuaikan perpajakan di Indonesia. Karena Accurate produk Indonesia, maka sudah menjadi software standar pencatatan akuntansi yang digunakan di Indonesia. Dan yang terakhir, tanpa dibatasi akses penambahan user, transaksi, pembuatan akun multi, bahasa, dan lain-lain. Jadi tidak ada batasnya untuk mengakses tersebut. Kemudian untuk kekurangan dari UI UX aplikasi Accurate sendiri, yang pertama, untuk login itu user hanya bisa sebagai supervisor. Kemudian untuk membuka database itu hanya bisa di hard disk drive lokal komputer. Dan yang terakhir, tidak memiliki potongan harga trade-in atau major upgrade. Nah, mungkin sekian materi yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir dan see you di next video.